Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kinerja kelompok kami yang terdiri dari Nikita Ufiana NIM 202053036, Jenny Veronica 202053198, Ella Awalia Sucianti 20205321199, Diva Sabrina Maharani NIM 202053196, Nia Nurismayanti NIM 202053216, dan saya sendiri Febi Nova Oktaviani NIM 202053226. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis sistem informasi bisnis pada Tokopedia. Nah, pengertian sistem informasi manajemen bisnis yaitu definisinya, suatu sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan dapat berguna untuk pengembalian keputusan. Pengertian e-commerce yaitu aktivitas yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran barang maupun jasa dengan memanfaatkan sistem teknologi seperti internet ataupun jaringan komputer. Selanjutnya adalah jenis-jenis e-commerce. Yang pertama adalah B2B, business to e-commerce business. Ini yang dimaksud adalah bisnis yang dilakukan oleh orang atau pihak yang saling memiliki kepentingan bisnis, yang di dalamnya di mana kedua belah pihak biasanya sudah saling mengenal dan saling mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan satu sama lain. Contohnya seperti ada dua perusahaan yang saling mengadakan transaksi jual beli atau suplai barang yang dilakukan melalui transaksi online dari internet. Begitu juga dengan payment yang biasanya mereka lakukan yaitu dengan menggunakan credit card dari internet. Yang kedua adalah e-commerce business to consumer atau B2C. Jenis e-commerce ini B2C yaitu jenis bisnis yang dilakukan antara pelaku bisnis dengan konsumen, seperti antara produsen yang menjual dan menawarkan produknya ke konsumen umum secara online. Di sini pihak produsen akan melakukan bisnis dengan menjual dan memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali ke pihak produsen, yang artinya produsen hanya menjual atau memasarkan produk ataupun jasanya dan pihak konsumen hanya sebagai pemakai atau pembeli. Yang ketiga yaitu C2C, e-commerce konsumen to konsumen. Jenis ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Sebagai contoh, pelanggan dari sebuah produsen akan menjual kembali kepada konsumen lainnya. Yang keempat yaitu e-commerce konsumen to business C2B. Jenis ini adalah konsumen melakukan konsumen ini kepada para produsen yang menjual produk ataupun jasanya. Sebagai contoh, konsumen ini akan memberitahukan detail produk atau jasa yang dia inginkan melalui media internet kepada para produsen, yang kemudian produsen yang mengetahui permintaan tersebut akan menawarkan produk atau jasa yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Selanjutnya yaitu apa sih Tokopedia itu? Tokopedia ini adalah salah satu jaringan marketplace terbesar di Indonesia yang dimiliki dan dijalankan oleh Tokopedia. Tokopedia menyediakan sarana penjualan dari customer ke customer, di mana siapapun bisa membuka toko online yang melayani calon pembeli dari seluruh Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu permasalahan pada Tokopedia. Ada dua permasalahan dalam PT Tokopedia ini. Yang pertama yaitu status penjualan pada seller. Sering terjadinya sistem yang error dan hilangnya status penjualan pada toko memungkinkan para seller kehilangan datanya karena tidak ada pencadangan data atau backup data pada setiap harinya. Yang kedua yaitu keterbatasan untuk seller dalam memilih jasa pengiriman. Hal ini membuat ketidakpastian barang yang akan datang atau barang yang akan diterima pada konsumen.
Solusi dari masalah tersebut yaitu Tokopedia perlu mengimplementasikan penerapan sistem yang baik secara maksimal sebagai sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas kerja perusahaan. Yaitu penggunaan teknologi dalam menghasilkan solusi. Yang pertama, Tokopedia menggunakan AI atau Artificial Intelligence untuk mencari produk yang dilakukan pengguna. Sebelum AI diterapkan, Tokopedia kerap memberikan rekomendasi barang yang tidak relevan dengan kata kunci yang diberikan pengguna saat sedang mencari produk. Jadi, jika pengguna memasukkan kata kunci yang tidak sesuai yang disediakan dengan Tokopedia, maka produk tersebut tidak ditemukan. Yang kedua, Tokopedia merupakan yang pertama menggunakan chatbot untuk layanan ke pelanggan. Chatbot ini mempermudah pelanggan jika akan menghubungi atau menchat customer service dan akan dibalas 24 jam. Yang ketiga yaitu ada Smart Logistic Tokopedia. Terdapat projection and recommendation yang dapat membantu melakukan estimasi dan rekomendasi berdasarkan data yang ada. Setelah itu, yakni bagaimana membuat pengguna atau pembeli merasa tenang dan aman dengan memberikan informasi seputar status barang milik pesanannya. Jadi, dengan Smart Logistic, pengguna dapat melacak pesanannya sampai di mana dan akan tiba di tangan pengguna hari apa dan beberapa hari dapat diperkirakan dengan baik. Dengan menggunakan aturan penjualan seperti ini, tidak boleh menjual barang dengan tujuan merugikan pembeli dan menguntungkan penjual. Karena jika merugikan pembeli, maka terdapat penilaian negatif kepada Tokopedia dan berdampak pada Tokopedia. Yang kedua yaitu membuat sistem customer service lebih mudah. Dengan tujuan agar para pelanggan yang ingin mengadu keluhan kepada seperti barang yang tidak dikirimkan tidak sesuai, barang yang dikirimkan tidak lengkap, dan barang yang dikirimkan rusak. Dapat mempermudah pelanggan mengadu kepada customer service agar keluhan para pembeli dapat terselesaikan dan tidak merugikan bagi para pembeli. Selain sistem yang dibuat lebih sederhana dan mudah, pengendalian sistem customer service juga harus diperhatikan agar dapat menjalankan sistem customer service dengan baik dan memberi kepuasan terhadap pelanggan dalam melakukan pengaduan. Kebijakan manajemen untuk mengimplementasikan sebuah solusi memiliki dua kebijakan. Yang pertama yaitu memastikan semua rencana dalam pembuatan solusi terlaksana dengan mengecek keterkaitan sistem dengan orang yang mengoperasikan sistem saling terhubung sehingga dalam menjalankan sistem dapat terkendali dan sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Yang kedua ada memastikan sistem yang dibuat sesuai dengan apa yang dibutuhkan sehingga pengoperasian sistem dapat dijalankan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sistem informasi menjadi sebuah bidang yang penting dalam sebuah perusahaan dikarenakan yang pertama, karena sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis operasional. Yang kedua, dapat memudahkan manajemen dalam pengambilan suatu keputusan. Yang ketiga, memberikan keunggulan strategi kompetitif pada sebuah perusahaan. Sistem informasi manajemen sangat penting sehingga memiliki manfaat yang berupa meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis pihak manajemen sehingga memudahkan melakukan tugasnya seperti perencanaan, pengawasan, pengarahan hingga pendelegasian kerja kepada semua bagian. Soal nomor 2, sistem informasi sangat penting sehingga harus ditangani oleh para ahli komputer. Mengapa? Karena biasanya perusahaan akan merekrut atau mengirimkan staf ahli komputer untuk mengikuti pelatihan mengenai sistem informasi. Mengapa? Karena bertujuan agar perusahaan tersebut tetap bisa menjaga stabilitas perusahaannya dan dapat bersaing dengan perusahaan lain. Selanjutnya, nomor 3, karena kerja komputer semakin cepat dan semakin murah harganya dan internet semakin luas digunakan, maka sebagian besar masalah dalam sistem informasi akan hilang. Setujukah Anda? Mengapa? Jawabannya setuju, karena semakin kompleksnya masalah yang ada di perusahaan, misalnya masalah yang berkaitan dengan penjualan, peranan komputer memberikan manfaat yang sangat nyata, dengan memberikan kemudahan terutama bagi perusahaan, seperti memudahkan dalam proses perhitungan penjualan dan dapat juga membuat sistem di
komputer untuk menganalisis hasil penjualan dan dapat juga mempercepat dalam proses pengolahan data-data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.